Yang dulu bedanya. Sungkan-sungkan Gus, maaf saya datang lagi, ya tidak apa-apa. Malah saya kalau nggak datang saya agak mikir. Kita itu cuma pengen tambah saudara, itu tok saja. Pengen tambah sedulur. Semoga kita semuanya tetap menjadi saudara seduluran selama setahun saking walasudillah amin ya rabbal alamin. Kita melakukan pembersihan ya, yang kita rumah panjenengan itu ya. Okay. Ini pasien kita dulu yang di Tulungagung. Mungkin bagi sebagian orang, bahkan Pak Rana sendirilah akan bertanya-tanya apakah hal seperti ini ada atau tidak kan begitu, karena bisa dikatakan kan di luar dari nalarang. Tapi memang ya kita tidak bisa membatasi sesuatu hal yang memang ada begitu, termasuk hal-hal yang terjadi pada ibu bapak ini berdua ini di Tulungagung ya Pak ya. Tulungagung Sembung RT 3 RW 3 RT 3 RW 3 RW 3. Memang napa nak buatan semerap jambak nggih. Iya. Kisah nyata kan. Iya. Buatan percados. Iya. Setelah zaman dimuncul di YouTube itu ada yang datang ke sana enggak Pak? Wonten. Wah, Wonten nggih. Tanglet. Yang kutanya nggih mriki. Oh. Kami mriki. Wis Ibu galek nika sing kula disarengi nika. Nika putrane pun Sukeco. Terus tenggriya niku pun kerasan, pokoke Sukeco. Badhe sareng kalih kula, tapi yang mbake mboten saged niku wau. Anu Pak kula sarengi. Ya mbake ngejake kalau wingi kula sagete niku aku. Jadi selisih. Anu arepe silaturahmi anu terus ibuke galek matur nggih pun Sukeco teng griya. Alhamdulillah. Saya duka badhe mriki nggih. Banyak sekarang dari Tulungagung. Sing kalih putrane niku. Insyaallah kita nanti saya beli lahan juga di Tulungagung. Kita bikin pondok di sana nanti ya. Matur sembah semua. Kami barakallah. Iya. Jadi memang hal semacam ini bisa dibilang sesuatu hal yang mustahil kan begitu ya. Karena selama 30 tahun ya Bu. 30 tahun. Nggih niki lekas anu napa? Pun bekas resik. Iya. Sing kados ini sampai luka-luka di tubuhnya kan. Yang di kakinya Bu maksudnya anu pakal. Iya. Di situ baru. Niki tasik niki lho. Sing anu jarengan. Keluar paku dari kakinya ya. Tunggu. Iya. Keluar paku dari angel niku dijabul. Angel. Nggih, kula mboten kraos. Tunggu. Nggih, mboten kraos kula, mboten semerep. Tapi kulitnya teng mriki pun anu, Gus.
sami resik kedik-kedik ngaten kan kados dagingnya mundur danten. Pun saya sami niki pun mboten enten kasus. Iya. Tapi kalau pas jadi ini di saudara kita ini keluar paku dari mulut, keluar paku dari kaki, ya. ya. ini gitu. Dan itu sudah terjadi sampai 30 tahun. 30 tahun ya. Sak niki kraos napa mam kelelekan napa? Eri. Kedik ngono mah. Sakit. Iya. Kok makan paku. Oh kan beda ya Mas. Biasanya Kelelekan hari eri saiki pete koyo ngene raya bareng itu. paku koyo ngono kok ndak. Iya. Minum teh gitu keluarnya paku. Apa yang disuguhi dimakan apa itu keluarnya paku. Ada hajatan enggak berani. Setan itu rewang-rewang itu makan keluarnya paku, nggak jadi makan. Tulungagung ini memang dahsyat ya. Saya Oke. itu ditantang. Pernah ke wajah Gus. Iya. Yang Wajak itu pusatnya kalau di Kediri tempat saya di Ngaglik. Kalau Tulungagung itu dua, memang Wajak sama Blendis, Galek itu yang Blendis, Tulungagung. perbatasan Galek. Kalau Kediri Mojo ini Bendo namanya, Ngaglik, itu sami. Kalau Iya. Tulungagung Wajak yang ini. Jadi itu sedang pembersihan di sana, terus tiba-tiba Saya ngelihat itu, ditantang nggak jadi diambil apanya tuh. Iya. Gusi mau ini. Iya. Tantang saya. Sana ada Pak RT, ada kepala desa. Ditantang sama orang sana saya. Ya dukun sana lah gitu. Akhirnya ya pembersihannya ditunda. Terus malam ya. Malamnya saya ngeliat terus tuh. Akhirnya saya nggak jadi melakukan pembersihan karena ketika saya sedang melakukan pembersihan di dalam rumah tersebut tiba-tiba ada orang-orang datang itu ngajak berantem, ngajak ribut. Terus akhirnya karena terjatuh di tengah sama Pak RT sama Pak Lurah, terus saya tidak melanjutkan itu karena takut saya nanti terjadi sebuah pertikaian begitu. Akhirnya itu saya tunda. Baru ketika orang-orang itu sudah pergi, paginya saya ke sana, saya bersihkan. Ya memang Tulungagung ini dahsyat memang. Bahkan nah, mungkin ada kemarin juga waktu pembersihan di rumahnya Bapak ini juga dihadiri oleh warga dan perangkat setempat termasuk Pak RT dan Oke. sebagainya. Iya sing dateng Lorian disanjane teng dukun jane mboten Gus. Kula dateng pundi-pundi nggih, dateng petilasane Di stasiun gitu. Gus dateng Gempol. Yang pengamal. Dateng Masjid Demak niku nate nyan. Sing kraton kok pundi-pundi kula disanjani tiyang nggih. Kulo turuti. Iya. Sedinten Ingine- telas Eropa Sehat. sampai habis-habisan Nggih, tapi nggih Bapak niku. sampai entar. ya Sing gimana terakhir mintanya niku, begitu tuh saya minyak napa, jin. sudah nggak hidup Niku. di sini Apel tuh, jin. Nggih, sudah nggak punya apa-apa. Wis, Tapi di sini kan gratis. iya alhamdulillah ada pertolongan ini bisa. Dengan matur nuwun sangat. Aku jadi bertanya-tanya tentang ini. Dikmu lo undang piro iki puluhan juta. Loh, aku tidak mengeluarkan uang Sepeser pun lah. sedikit pun, Kok malah bahkan saya dikasih uang. Kok enak Nggih, dirimu matur ya. kali sinten Enggak, Jadi Ngono. ditanyain banyak Iya. orang dengan Nggih. tadi Kula mboten bilang ya. 10 nggih, juta. pirang puluh juta kowe sing Undang undang Gusti. Gus Samsudin nih.
Ya nyatane ya teko. Kene aku lagi ngoten. Lah sing penting tekone lho. Iya. Ini gratis. Yang tanya itu siapa itu, Pak? Nggih. Kita ada yang Nggih, lare yang ngopi-ngopi ngoten niku nggih jroge ngoten. angkatan bapak ya. Panggilan saya malah Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupiah kamu enggak? Oh nggih, sanjang lak diparingi arto ngoten gitu. Ya, intinya sambung seduluran atau Nggih. rapi kali Nggih. Tetep nggih. Silaturahmi alhamdulillah Mbak. Teng griyan ku griya alami niku pojok-pojokan kendil kana. Kula sampai langsur Mbak Henti nanti parani kula kados Bang Didel. Lho, piye janjimu? Slametane sentek kok. Tapi sama Pagare mau sedo. kei duwe. Kula paringi 100. Terus benjing malih minggu 100. Ya kula cicil saniki pun sedo tiyang. syukur kiri. Terus nggih saestu niku. Oke mutan kendile tasik niku teng griya. Berarti sudah kemana-mana dengan dia. Ya Allah, kula nipun Ngene ngaduk. Pak Haji Mahruf untuk Ini Pak Maruf galek niku sampun. Sampai kemana-mana lah ya. Nggih, nambani tiyang Sampai dipasangin Orang gila, orang kendil-kendil, dipasangin putih-putih. beras kuning niku wis terus dibuangi di depan rumah itu. Pamenang Pagu Patulasan pun Nggih. juga beli. Niku sampun lho. Jayabaya. Nginep lho kan paring toyo. Nggih. Jelasan yang Jayabaya Nggih. ini. 200 Mas toyone nggih. Bayar. Kemari. Iya bisa. Nggih, sami. Ngoten Gus, kula nyuwun pamit. Amin amin insyaallah. Siap. Tunggu dinongo. Kotak. Nggih. Siap. Mas. Matur kalau ada saudara yang datang diterima dengan baik ya. Nggih. Iya, jadi Monggo. oke siap. Nggak apa-apa. Nanti kalau saudara-saudara kita yang dimanapun berada gitu yang semuanya pengen tahu benar apa enggak sih gitu kan, sebenarnya kan juga sesuatu hal yang sangat jarang sekali. Ini ada saudara kita itu yang sering muntah paku itu sampai 30 tahun dan gitu. Kalau iya, kalau tidak percaya silahkan langsung datang ke tempat yang bersangkutan dan tanyai tetangga dan perangkat desa setempat, itu mengetahui dengan jelas. Itu diundang hajatan tempat tetangganya itu muntah gitu ya paku gitu loh. Itu memang ya sesuatu hal yang tidak masuk di nalar kan begitu. Oleh sebab itu kalau ada orang yang bilang ilmu santet sihir itu tidak bisa didohirkan, tidak semuanya benar, tidak semacam itu. Memang banyak yang menggunakan trik untuk melakukan pengobatan muncul barang, tetapi yang benar-benar muncul barang, benda secara jisimnya itu ada, itu yang memang ada. Kalau kita mengatakan bahwa ilmu sihir itu hanya kekuatan pikiran, hanya sebatas angan-angan, kalau mengatakan seperti itu berarti menistakan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang ilmu-ilmu sihir. Ada beberapa ayat-ayat yang memang menerangkan tentang itu. Kalau kita paham tentang asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Kahf, Falaq, An-Nas itu karena apa? Ketika baginda Rasulullah SAW disihir, itu pun juga yang menyebabkan beberapa ayat-ayat yang turun untuk penangkal sihir tersebut dan begitu. Jadi jangan belajar satu keilmuan apabila akhirnya menistakan ilmu-ilmu yang lain begitu. Ini perlu untuk dipahami begitu. Monggo kalau mau silaturahmi ngobrol ke korban tadi itu, korban santet tadi itu di daerah Tulungagung ya. Di mana tadi? Sambung, Cebung gitu, insyaallah. Sampai lama beli itu berobat itu sampai habis-habisan itu sampai puluhan juta ya, kemana-mana. Alhamdulillah atas izin Allah ya, atas kekuasaan Allah, atas kemurahan Allah diberikan kesembuhan begitu. Setelah makanya orang mau bilang seperti apapun, yang penting kita sekarang banyak saudara. Buktinya yang datang ke sini ya pertama semuanya ibunya, terus besok bawa adiknya, bawa kakaknya, bawa satu kamu ke sini. Sebanyak setiap hari kita itu terima orang syukuran, itu aja loh. Yang penting kita ini bisa mendoakan orang, asal sembuhnya tidaknya diserahkan kepada Allah gitu aja.
Saripot. barusan dari kemarin itu keluar saya pedagang itu datang lagi, sekarang udah ceria enak ya, alhamdulillah. Ya, yang Terus penting- bawa ibunya. Makanya Iya. saya senang kalau ada umpamanya ada santri atau tetangga ataupun orang luar yang bilang ke santri, wah itu Gus Samsudin orang penipu, pembohong, orangnya pendusta. Saya malah suka dengan semacam itu. Saya jadi lebih yakin mana yang benar-benar ridho, benar-benar ingin menyambungkan silaturahmi dengan saya tanpa apa adanya, tidak dengan apa sesuatu hal yang apa-apanya, kan begitu. Kalau memang apa adanya bisa jadi insya Allah jadi dulu dan selamanya, kan begitu insya Allah. Jadi saya lebih suka karena apa, dengan seperti itu jadi lebih menguatkan batin, mana yang benar-benar menancap, mana hanya sekedar menempel saja, kan begitu. Sebab itu saya nggak pernah marah kalau ada orang yang mengatakan menjelek-jelekan saya atau memang membuka aib saya, karena memang di situ nanti bisa lebih menguatkan batin, kan begitu insya Allah. Jadi saya nggak pernah berpikir dari dulu apa pernah saya menanggapi omongan orang, tidak kan. Setiap komentar yang buruk tentang saya tidak pernah menjawab. No problem, tidak masalah. Monggo. Monggo.